Hotman 911, banyak orang yang kurang paham atau kurang mengerti atas komentar saya dalam acara TV One tentang kasus Sambo. Mereka menganggap bahwa seolah-olah saya berpendapat bahwa seolah-olah sudah pasti bukan pasal 340 pembunuhan berencana. Anda tolong menyimak. Di situ saya tegas-tegas mengatakan ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan bisa kena pembunuhan berencana 340 karena ada waktu berpikir untuk memindahkan lokasi kejadian perkara dari rumah pribadi ke rumah dinas, sehingga ada waktu jeda berpikir. Itu mungkin dipakai hakim sebagai alasan bahwa itu pembunuhan berencana 340. Itu salah satu sisi. Sisi kedua adalah hakim juga bisa meyakini bahwa karena instruksi tersebut, kalau benar ada instruksi, dilakukan dalam keadaan kegoncangan jiwa, menangis, seperti contoh kasus, saya kasih contoh kasus di Amerika dalam novel Time to Kill, maka bisa dianggap pembunuhan spontan, bukan pembunuhan berencana. Tolong amati, saya hanya memberikan teori hukum bahwa faktor penentu di sini pada akhirnya adalah keyakinan hakim. Kenapa? Karena pada saat Ricky maupun Brada E dipanggil, ya, tidak ada saksi lain. Dan itu pengakuan yang saya pakai sebagai dasar analisa adalah pengakuan dari Ricky maupun Brada E di BAP konfrontir yang mengatakan bahwa pada saat dia dipanggil satu-satu terpisah, Sambo itu menangis menceritakan apa yang dialami oleh istrinya di Magelang. Itu atas dasar BAP, bukan pendapat Hotman Paris. Itu BAP karena saya sudah baca BAP-nya. Oke? Atas dasar itulah maka kasus ini benar-benar sangat ditentukan oleh keyakinan hakim. Saya tidak mengatakan sudah pasti bukan pembunuhan berencana. Saya nggak mengatakan begitu. Tolong Anda analisa secara mendalam. Saya hanya memberikan teori hukum, baik teori doktrin, tulisan dari profesor yang sekarang adalah wakil menteri kehakiman kita, maupun tulisan dari seorang ahli hukum pidana di Belanda. Ya, saya mengatakan ada dua sisi. Bisa pembunuhan berencana dengan alasan ini, bisa tidak berencana dengan alasan ini. Itu semua tergantung keyakinan hakim. Itulah analisa. Jadi jangan nyinyir dulu tanpa memahami apa yang saya utarakan dalam debat di TV One tadi malam. Oke? Hotman 911. Horas, salam sehat dari saya, Lek Brewok, dan juga salam Hotman Paris. Ya, ini Bang, Abang masih ingat dengan saya, Simar Mata, yang pernah membuat lagu sama Abang ya. Jadi di sini saya mau berkomentar dulu sedikit tentang analisa daripada Bang Hotman. Terjadinya pembunuhan Brigadir J, ya. Analisa Abang terhadap Ferdi Sambo. Jadi seperti ini Bang, sebenarnya kami masyarakat ini tahu gitu, maksudnya kami juga masyarakat banyak nggak terlalu bodoh lah gitu, sesuai melihat dan mendengar semua apa yang sudah diperlakukan oleh Ferdi Sambo dan Putri istrinya ya. Jadi Bang Hotman, di sini saya agak kecewa sedikit sama Abang, agak jadi kurang respect sedikit sama Abang. Kenapa? Karena posisi Abang di sini seolah-olah membela Ferdi Sambo. Ibaratnya kalau menurut saya itu lebih bagus Abang tidak berkomentar tentang ini. Kalau Abang berkomentar, apalagi kayak membela Ferdi Sambo, ya, kayak memberi
memberi ruangan yang sangat luas kepada Ferdy Sambo kalau abang membela ataupun kalau abang ikut campur dengan hal ini gitu. Apalagi arahnya omongan abang itu seolah-olah sedikit agak melenceng membela Ferdy Sambo gitu. Jadi makanya kami netizen ini, masyarakat semua, khususnya masyarakat Batak ya, agak kecewa sedikit sama abang gitu. Ya, sudah jelas-jelas terjadi, sudah jelas-jelas mulai dari awal ya. Mulai dari awal, kalau dibilang ini tidak pembunuhan berencana, hukum di Indonesia bohong. Ya, hukum di Indonesia bohong. Ya, Ferdy Sambo sempat kok dia memakai sarung tangan pada saat penembakan. Ya. Pada waktu dari Magelang ke kemana itu? Ada waktunya kok. Selisih berapa menit itu? 40 menit ya, atau 1 jam kurang lebih. Ya, dari situ aja pun sudah bisa dikatakan pembunuhan berencana. Kecuali tadi spontan gitu, dilihat si ini, gitu jumpa dengan si ini tanpa diketahui orang-orang, ya, tanpa diketahui orang-orang, gitu jumpa dengan Brigadir J, almarhum Brigadir J, langsung dibunuhnya. Itu tidak bisa dibilang pembunuhan berencana, gitu. Karena memang spontan. Jadi itu dia, Bang. Jadi kita jangan memberikan ruang untuk membelah dia gitu, ya. Kalau masalah tangisan Ferdy Sambo, ya, akibat mendengar masalah itu istrinya di ini kita nggak tahu. Kalau masalah itu, aduh, coba kita balikkan dulu, ya, coba kita balikkan kembali, ya. Sebelum pembunuhan, Brigadir J sudah nangis-nangis juga kepada ceweknya ataupun pacarnya, si Vera Bursimanjuntak, ya. Coba dari sisi itu dulu kita lihat dari awal. Jangan melihat dari tangisan dari Ferdy Sambo. Coba tangisan Brigadir J ini dulu yang kita bahas, ya, sebelum pembunuhan. Jadi kita di sini jangan ibaratnya kayak Bang Hotman itu kayak memberikan ruang pembelaan buat si ini, Ferdy Sambo. Jadi Ferdy Sambo pun berusaha dia untuk mengkelabui semua masyarakat Indonesia dan termasuk mengkelabui semua para pakar-pakar hukum. Jadi mohonlah Bang, ya, mohon Bang, mohon. Kalau saya di sini, saya benar-benar cermati, saya benar-benar simak perkataan abang. Memang abang tidak, ibaratnya tidak mengucapkan Ferdy Sambo itu sudah pasti tidak pembunuhan berencana, memang tidak, ya. Tapi dari cara abang ini, Bang Hotman Paris, dari cara abang ini, masyarakat menganggap bahwasanya abang itu memberikan ruang lengkup, memberikan ruang kebebasan sama Ferdy Sambo untuk berbicara ataupun untuk membelit-belitkan perbuatannya. Jadi itu aja sih Bang harapan saya. Ya, itu aja sih Bang harapan saya. Jadi lebih bagus abang itu biar nggak semakin banyak masyarakat ataupun netizen ataupun fans abang yang kecewa sama abang. Lebih baik abang jangan komentar gitu. Apalagi komentar abang kayak mengarah membela dengan Ferdy Sambo. Mohon Bang, ya. Mohon dengarkan dulu Bang kata-kata dari semua masyarakat Batak, ya, terutama ya masyarakat Batak. Jadi gini Bang, kalau masalah hukum ini kuberikan dulu satu dari yang sering terjadi di negara kita ini, ya. Kalau masalah pembunuhan ini, maaf Bang, saya tidak mengerti hukum, ya. Maaf, saya tidak mengerti hukum. Tapi sesuai dengan yang terjadi di negara kita ini, banyaknya pembunuhan berencana ataupun tidak berencana, kayaknya tidak sesulit ini. Ya, kayaknya tidak sesulit ini. Ini ada apa sih? Tidak sesulit ini.
Satu ini bang, aku berikan contoh bang. Kemarin ada pembunuhan, pembegalan di jalan. Ya. Ada pembunuhan, pembegalan di jalan. Ini ada pembunuhnya, pembegal ini ada 2 motor. Ya, ada 2 motor. Yang dibegal 1 motor dan sendiri dia mengendarai sepeda motornya. Si korbannya ini ataupun targetnya ini sudah mengetahui bahwasanya dia mau dibegal. Udah. Jadi dia mengambil kuda-kuda ataupun antisipasi ataupun pembelaan diri gitu. Udah. Sebelum dia dibunuh, sebelum dia mau ditarget, mau ditembak ataupun mau dibacok, dia terlebih dahulu membunuh. Menurut abang itu seperti apa? Menurut abang itu seperti apa? Tapi saya lihat endingnya malah jadi korbannya ini di penjara. Malah jadi yang mau dibegalnya ini, yang mau jadi korbannya ini, malah ini yang jadi dihukum, dapat hukuman. Itu seperti apa sih bang? Sebenarnya hukum di Indonesia ini seperti apa? Sementara dia bertahan ataupun hanya untuk membela diri dia, daripada dia mati, mending dia dimatikan. Sama, saya juga seperti itu. Daripada saya dibunuh, mending saya membunuh. Jadi gitu dia bang. Sebenarnya itu seperti apa sih hukumnya? Banyak lagi yang lebih parah daripada kasus Sambo ini, tapi nggak sampai sesulit ini. Ya, berbelit-belit. Ada apa sih bang? Jadi mohon lah bang, mohon jangan berikan ruang lingkup pembelaan untuk Ferdy Sambo. Kalau abang memberikan ruang lingkup sama Ferdy Sambo, dia akan merasa terbela. Jadi skenario apapun yang dibuat dia kayaknya merasa nyaman untuk mengucapkan itu. Hah? Coba kita lihat bang. Coba kita lihat tangisan daripada orang tua daripada Brigadir J, keluarganya, ya, pacarnya. Kenapa sih hanya membelahnya, hanya membahas dari tangisan daripada Ferdy Sambo itu? Hah? Itu air mata buaya bang. Jujur aja aku bilang bang, itu air mata buaya itu. Ya. Jadi mohonlah bang, kami netizen ini, kami masyarakat ini ingin benar-benar menunggu keadilan yang luar biasa di negara kita ini. Ya, benar-benar. Saya juga tidak melawan kata-kata dari Bang Hotman, enggak. Jujur, saya juga hanya menyimak, hanya memberikan masukan, ya, ataupun komentar. Saya paham betul dengan kata-kata Bang Abang itu. Saya paham betul dengan kata-kata Bang Hotman Paris itu. Ya, memang abang tidak ada membela di situ, tidak ada membela. Tapi kayaknya gimana ya? Jadi kayak kurang. Wah, aduh nggak tahu lagi bang. Pokoknya bang, kami memohon lah sama abang. Memohon kami bang sama Bang Hotman Paris. Jangan kita berikan ruang pembelaan kepada si pembunuh itu, ya. Jadi bang, kalau kita memberikan ruang pembelaan kepada Ferdy Sambo ini, seperti apa besok bang keadilan di Indonesia ini, di negara yang kita cinta ini? Seperti apa besok? Ya. Jadi kami memohon bang, khususnya saya memohon kepada Bang Hotman Paris, mohon jangan memberi ruang pembelaan kepada Ferdy Sambo, sang si pembunuh. Ini legend ini bang, sampai kapanpun ini akan diingat oleh masyarakat. Ya,
Mari kita sama-sama untuk meningkatkan kekuatan daripada Polri. Jadi mohon maaf dengan adanya video ini, Bang Hotman Paris. Maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun yang kurang pas untuk abang. Adanya video ini hanya untuk membela kebenaran, Bang. Semoga abang sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Salam dari saya, Laik Brewok. Salam Hotman Paris.